Marilah kita simak bersama amanat Ketua Yayasan Anukoya. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Anukoya, Yang Mulia Dr. Andes Kiai Haji Abadi Isomudin, Magister of Arts. Kepada beliau kami persilahkan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati, dengan terbitnya surat keputusan persetujuan dari Kementerian Agama, maka status Institut Ilmu Keislaman Anukoya itu sudah berakhir dan bergabung dengan Universitas Anukoya. Jadi saya duduk di sini ini sebagai penghulu. Nah, sebentar lagi ini Kinaktif mau menyerahkan, jadi mau menyerahkan kepada Ki Hosnan. Saking laki ini gitu ya, pidato. Jadi ini bersambutan penyerahan, bersambutan penerimaan. Ya. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Institut Ilmu Keislaman Anukoya dan Universitas Anukoya. Utamanya kepada Kinaktif yang mau menerima atau mau menjadi rektor yang sudah diprediksi jelas tidak lama. Jadi kalau saya menilai Kinaktif ini memang selalu dalam posisi yang sulit. Di saat tidak ada mau sama Kokontren untuk JKS, beliau mau. Nah ini. Jadi dan alhamdulillah sekarang terbukti sudah ibarat dokter sudah tidak oknum lagi. Ya, terbukti dengan dibukanya UGKS. Kalau dulu UGKS itu buka sebentar, tutup lama. Sekarang sudah normal. Demikian juga dengan rektor Istika. Jadi ketika Isyamli mengatakan memang tidak siap jadi rektor apapun ya, dulu rektor baik Istika atau nanti dipilih menjadi rektor UA, itu mengatakan tidak siap. Dan Mas Syahid ya cenderung pada waktu itu memang pada Kinaktif, dan alhamdulillah beliau bersedia. Jadi sudah memimpin kurang lebih selama 1 semester ini. Barangkali kalau saya ibaratkan sama dengan small is beautiful. Nah, jadi banyak hal-hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan bermimpi harus besar, mudah yang besar, tidak. Yang besar justru dilahirkan dari sesuatu yang mungkin dianggap kita kurang penting. Nah,
begitu juga ini. Jadi kinakip ini hanya kurang lebih 1 semester, tapi insya Allah akan memberikan dampak positif dari pengembangan pendidikan tinggi di Anokoya. Amin. Begitu juga dengan rektor UAN. Saya ucapkan banyak terima kasih atas usaha ya untuk proses penggabungan ini ya, mulai dari pendirian sampai penggabungan. Terima kasih banyak dan sepak terjang ya, perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana kita tidak memiliki SDM, kita bisa mendirikan IST pada waktu itu, bukan sekolah tinggi, langsung IST. Ini luar biasa. Kemudian dalam waktu yang tidak lama, hanya kurang lebih 4 tahun, sudah bisa berubah ke universitas. Tidak melalui, mohon maaf, pejabat ya, tidak melalui pejabat yang kemudian mendirikan perguruan tinggi hanya sekejap mata. Tidak, ya. Karena memang perguruan tinggi itu harus berangkat dari tradisi akademik yang bagus. Perguruan tinggi yang tidak dibangun dengan tradisi akademik yang bagus, tunggu saja kehancurannya. Jadi oleh karena itu, saya minta kepada seluruh hadirin di sini, hadirin semua, bagaimana kita membangun sistem akademik yang unggul, bukan hanya secara akreditasi, karena akreditasi itu hanya dinilai dari siapkah saudara menyiapkan dokumen. Nah, ini harus berangkat dari tradisi dan budaya akademik yang unggul. Ini yang saya harapkan. Anokoya dulu itu dikenal dengan pesantren yang memiliki tradisi budaya akademik yang tinggi. Sehingga alumni Anokoya bila pindah ke pondok yang lain, ini salah satu indikatornya, itu kemudian menjadi ustaz. Pindah ke Sidogiri misalnya, jadi ustaz di sana. Meskipun sambil belajar di sana. Pindah ke Nurul Jati, ini yang tahu bagian timur saya. Sampai di sana sambil mondok tapi jadi ustaz. Pindah ke pondok pesantren Salafiyah Sukorejo, begitu juga. Nah, ini karena akar tradisi akademiknya kuat. Nah, mari kita bangun sekarang. Mari kita perkuat ini tradisi akademik ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam menatap masa depan, ini UAN sebagai perguruan tinggi yang integral antara agama dan umum ya, ini yang saya harapkan benar-benar terintegrasi. Kalau ke depan ini ya, kalau dari kacamata agama, maka yang sangat diperlukan itu adalah kompetensi spiritual. Ini yang dicari orang karena krisis spiritualisme. Jadi bagaimana fakultas agama ini, ya alhamdulillah bukan fakultas agama ya. Ya nanti grupnya itu disatukan ya. Jadi tidak ada fakultas agama, semua dijadikan satu, ya. Kemudian yang lain mungkin bisa dengan grup-grup fakultas. Ya. Jadi ini saudara, jadi krisis spiritualisme. Jadi bagaimana nanti? Ya kalau nanti ini fakultas usuluddinnya ya dengan usul terapinya ini bagaimana benar-benar bisa
lebih memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas spiritual. Yang kedua, kalau kita menata dari ilmu pengetahuan sains ya, bahwa yang akan direbut pada masa yang akan datang ini adalah pangan, kemudian energi, kemudian kesehatan. Jadi kita bangun UA ini ke arah sana, sehingga UA itu bisa mengambil bagian, bukan menjadi objek lagi. Ketahanan pangan, ini apa yang akan kita lakukan? Jadi bukan hanya buka fakultas pertanian, kemudian speed dengan penelitian sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru misalnya. Jadi kalau mau buka harapan yang ke depan ya, bertahap ini kan. Tapi harus ada roadmap yang jelas. Ya. Jadi bagaimana ketahanan pangan itu? Kita membuka apa kira-kira? Itu. Kemudian yang kedua energi. Ini yang dikejar juga apa? Entah, silakan nanti barangkali mampu membuat energi matahari ya, sehingga tidak lagi pada fosil. Ini fosil ini nanti mungkin akan habis pada akhirnya, dan memang tidak ramah lingkungan. Yang terakhir, kesehatan. Semua orang sekarang mencari bagaimana menjadi sehat. Maka bagaimana UA ini mengambil peran dalam bidang kesehatan. Jadi ini perlu dipetakan. Yang pangan bagaimana pemetaannya, yang energi itu bagaimana pemetaannya, yang kesehatan itu bagaimana pemetaannya. Sama dengan tadi yang spiritual tadi itu ya, yang domain spiritual itu tadi. Sehingga dengan demikian An-Nukoyah jelas memberikan kontribusi pada masyarakat. Itu yang kami harapkan. Maka ya ketika membuat rencana ke depan itu, mari kita bersinergi bagaimana kita bisa memajukan perguruan tinggi kita ini dan mengambil peran, kemudian memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari awal ya, kawan-kawan yang ikut dari awal, mulai dari pendirian IST sampai saat ini penggabungan yang saya terlibat pada waktu itu ya. Dan saya sekarang ya hanya sebagai pendorong saja, bukan nyodok ini paling nyaman ya, tak tahu saya disodok. Mohon maaf sampai detik ini ya, sampai ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah dan khilaf ya. Untuk saat ini barangkali ada jamuan yang kurang berkenan atau hal-hal lainnya, saya mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.